Bangun masa depanmu dengan cara stoik. Fokus tujuan, karir, dan kekuatan batin. Semua orang bicara tentang kesuksesan, tentang pencapaian, tentang masa depan yang cerah, tapi tidak ada yang benar-benar mengajarkan bagaimana cara menjalani proses menuju ke sana tanpa kehilangan diri sendiri. Kebanyakan orang berlari, terburu-buru, mengejar karier karena takut tertinggal, membangun masa depan karena panik waktu berjalan. Hidup terasa seperti perlombaan, padahal mereka bahkan belum tahu kemana mereka sebenarnya ingin pergi. Dan di tengah kegelisahan itu, ada satu filosofi kuno yang mengajarkan cara membangun hidup dengan tenang, bukan tergesa, dengan fokus, bukan panik, dengan karakter, bukan sekadar ambisi. Stoikisme bukan untuk orang yang ingin cepat menang, tapi untuk mereka yang ingin berdiri kokoh saat badai datang. Untuk mereka yang ingin membangun bukan hanya karir, tapi keteguhan batin yang tidak mudah runtuh. Kalau kamu lelah dengan kebisingan dunia, lelah membandingkan pencapaianmu dengan orang lain, lelah merasa tidak cukup meski sudah mencoba, maka video ini adalah ruang teduh untukmu. Tekan tombol subscribe sekarang, karena di sini kamu akan belajar bukan hanya untuk sukses, tapi untuk kuat dari dalam. Bagaimana cara membangun masa depan dengan tenang, dan mengapa itu justru cara terbaik untuk sampai ke tujuanmu. Sekarang, mari kita mulai. Poin 1. Masa depan tidak akan datang kalau kamu tidak bergerak sekarang. Banyak orang bilang, "Aku ingin masa depan yang cerah." Tapi mereka lupa satu hal penting. Masa depan tidak datang karena kamu menginginkannya. Ia datang karena kamu membangunnya. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup di saat ini. Bukan berarti kita menolak masa depan, tapi karena segala hal tentang masa depan dibentuk oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Epictetus pernah berkata, "Jangan menunda-nunda." Menjadi hebat adalah pilihan yang bisa kamu ambil hari ini, bukan sesuatu yang kamu tunggu datang dari luar. Artinya jelas, kamu tidak akan pernah siap kalau kamu menunggu siap. Langkah pertama mungkin kecil, mungkin belum sempurna, tapi hanya dengan melangkah, hidupmu mulai bergerak. Banyak orang terlalu lama duduk dengan rencana. Mereka menyusun strategi, membayangkan sukses, memikirkan segala kemungkinan, tapi mereka tidak pernah memulai karena mereka ingin sempurna dulu. Padahal, menurut para filsuf Stoik, kesempurnaan bukan syarat untuk bergerak. Justru dengan bergerak, kamu akan bertumbuh dan menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Kamu tidak perlu lari kencang, kamu hanya perlu mulai. Hari ini, mungkin itu berarti bangun lebih pagi dan menulis satu halaman. Mungkin itu berarti belajar satu keterampilan baru. Atau mungkin, sesederhana menutup media sosial selama 1 jam dan mulai fokus pada proyek yang tertunda. Filosofi Stoik mengingatkan, jika kamu tidak mengendalikan waktumu, maka waktu akan mengendalikan hidupmu. Dan ketika hidup mulai dikendalikan oleh hal-hal di luar dirimu, kamu akan merasa cemas, takut tertinggal, kehilangan arah, karena kamu menyerahkan masa depanmu kepada dunia, bukan kepada pilihanmu sendiri. Jadi hari ini, tanya ke dirimu, apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan sekarang untuk mendekatkan dirimu pada masa depan yang kamu inginkan? Bukan besok, bukan setelah mood kembali, tapi sekarang. Karena itulah yang diajarkan Stoikisme. Masa depan bukan sesuatu yang kamu tunggu, ia adalah sesuatu yang kamu bentuk. Dengan tanganmu sendiri, dengan keteguhanmu sendiri, dan dengan keberanianmu untuk mulai. Poin 2. Karir yang kuat. Dimulai dari karakter yang kuat. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Banyak orang mengejar karier seperti sedang kejar-kejaran dengan waktu. Ingin cepat naik, cepat terlihat, cepat berhasil. Tapi di balik semua ambisi itu, ada satu pondasi yang sering diabaikan. Karakter. Karakter itu seperti akar pada pohon. Tidak kelihatan dari luar, tapi ia yang menahan segalanya tetap berdiri saat badai datang.
Dan karir bukan soal siapa yang tumbuh paling tinggi paling cepat, tapi siapa yang paling kuat akarnya ketika angin kehidupan datang menghantam. Stoikisme mengingatkan kita, yang benar-benar milik kita hanyalah pikiran, keputusan, dan tindakan kita. Segala hal lain, jabatan, reputasi, pujian, bahkan pengakuan, itu berada di luar kendali kita. Maka satu-satunya cara untuk membangun karir yang kokoh adalah dengan memperkuat yang bisa kita kendalikan, yaitu diri sendiri. Kamu mungkin tidak bisa mengatur siapa atasanmu, tidak bisa mengubah sistem yang kadang tidak adil, tapi kamu bisa memilih untuk tetap jujur, tetap bekerja keras, tetap rendah hati meski sedang di atas, dan tetap tegar meski sedang ditekan. Seneca pernah menulis, kebajikan sejati tidak diuji dalam kemudahan, tapi dalam kesulitan. Dan dalam dunia kerja, kesulitan itu akan datang dalam bentuk target yang berat, rekan yang toksik, atau keputusan yang bertentangan dengan nilai pribadimu. Disinilah karakter diuji. Bukan soal kamu mampu atau tidak, tapi apakah kamu tetap menjadi dirimu, bahkan saat dunia mendorongmu untuk jadi orang lain. Banyak orang berhasil secara karir, tapi di dalamnya kosong. Karena mereka menjual prinsip demi posisi. Mereka kehilangan dirinya saat sibuk mengejar validasi. Sementara orang yang membangun karakternya, mereka mungkin tidak selalu paling cepat naik, tapi mereka tidak mudah tumbang. Mereka tidak mudah goyah. Karena mereka tahu, karier sejati bukan soal status, tapi tentang seberapa banyak kamu bisa dipercaya. Dan kepercayaan bukan sesuatu yang bisa dibeli, itu dibangun hari demi hari, melalui sikap, konsistensi, dan kekuatan untuk tetap memegang nilai, meski situasi memaksamu untuk menyerah. Jadi kalau kamu ingin bangun masa depan yang tidak rapuh, jangan mulai dari target besar, mulai dari siapa kamu sebagai pribadi. Tegakkan integritasmu, latih kesabaranmu, perkuat kejujuranmu. Karena dunia bisa mengambil segalanya darimu, tapi karakter itu akan menjadi pelindungmu, dan akhirnya jalanmu. Poin 3, jangan mengejar jalan orang lain, bangun jalanmu sendiri. Salah satu penyebab paling halus dari rasa tersesat adalah ketika kamu terlalu sibuk melihat hidup orang lain hingga lupa bertanya, apa yang sebenarnya kamu cari? Kita hidup di dunia yang penuh sorotan. Setiap hari kamu bisa melihat orang lain pamer kesuksesan, pekerjaan impian, bisnis yang tumbuh, gaya hidup yang seolah tanpa beban. Dan tanpa sadar, kamu mulai membandingkan langkahmu dengan langkah mereka. Tapi inilah jebakan yang sering tak disadari. Apa yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untukmu. Apa yang terlihat mengagumkan dari luar belum tentu terasa damai di dalam. Dan apa yang viral belum tentu bernilai. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki peran dan jalan hidup yang unik. Epictetus berkata, jangan iri pada mereka yang menjalani peran berbeda. Fokuslah pada peranmu sendiri dan jalankan dengan sebaik mungkin. Karena di balik setiap perjalanan hidup yang tampak hebat, ada pergulatan yang tidak kamu lihat. Ketika kamu mengejar jalan orang lain, kamu bukan hanya kehilangan arah, tapi juga kehilangan dirimu. Kamu mulai membuat pilihan bukan karena itu penting bagimu, tapi karena kamu takut tertinggal. Kamu mulai bekerja bukan karena kamu ingin berkembang, tapi karena kamu ingin dianggap cukup keren. Itu bukan kehidupan, itu pengejaran bayangan. Dan kamu akan selalu merasa kosong, meskipun kelihatannya berhasil. Jalan hidupmu bukan kompetisi. Kamu tidak sedang berlomba siapa yang sampai lebih dulu, tapi sedang membangun makna, langkah demi langkah. Mungkin jalanmu lebih lambat, lebih sepi, lebih sunyi, tapi bukan berarti salah. Justru di sanalah kamu punya ruang untuk mengenal dirimu, untuk membentuk kekuatan batin yang tidak bergantung pada validasi luar. Bangun jalanmu sendiri. Meskipun tidak banyak yang paham, meskipun tidak semua bisa kamu jelaskan sekarang. Yang penting adalah kamu tahu kemana kamu melangkah.
Dan kamu tahu mengapa kamu memilih langkah itu. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan soal menjadi versi orang lain yang sukses, tapi menjadi versi dirimu yang paling jujur dan paling kuat. Dan ketika kamu bisa berdiri tegak di jalanmu sendiri, dengan tenang, tanpa membandingkan, disitulah kamu menemukan kebebasan yang sejati. Kebebasan dari tekanan sosial, kebebasan dari ilusi pencapaian, dan kebebasan untuk hidup dengan penuh makna. Poin 4. Fokus adalah mata uang paling mahal di era sekarang. Zaman sekarang, kamu bisa punya segalanya. Akses informasi tanpa batas, pilihan karier yang beragam, kesempatan yang terbuka lebar. Tapi anehnya, justru semakin banyak yang merasa hilang arah. Kenapa? Karena di tengah limpahnya pilihan, fokus jadi barang langka. Kita dikelilingi notifikasi, scroll tak berujung. Konten yang datang tiap menit mengajak kamu berpindah dari satu perhatian ke perhatian lain, tanpa pernah benar-benar hadir di satu pun. Filsafat Stoik mengajarkan pentingnya kesadaran dalam tindakan. Marcus Aurelius menulis, "Perhatikan baik-baik apa yang kamu lakukan sekarang. Lakukan sepenuh hati, seolah itu tugas terakhirmu di dunia. Kalau kamu tidak menjaga fokusmu, dunia akan mengambilnya. Dan begitu kamu kehilangan fokus, kamu kehilangan kekuatan. Karena perhatianmu adalah sumber energimu. Ia menentukan apa yang kamu bangun, apa yang kamu rawat, dan siapa dirimu kelak. Bayangkan kamu sedang membangun rumah, tapi tiap 5 menit kamu tinggalkan, karena ada bangunan lain yang terlihat lebih cepat jadi. Akhirnya bukan hanya rumahmu yang tak selesai, tapi kamu juga lelah karena terus berpindah tanpa arah. Begitu juga dengan hidup. Kamu tidak bisa membangun masa depan yang kuat jika kamu tidak bisa duduk diam dan fokus mengerjakannya hari ini. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Banyak orang pintar tersesat bukan karena kurang kemampuan, tapi karena terlalu banyak distraksi. Terlalu mudah tergoda untuk jadi semua hal, hingga lupa menjadi satu hal yang utuh. Maka, jaga fokusmu. Jangan beri semua hal akses ke pikiranmu. Pilih dengan sadar. Apa yang kamu baca, siapa yang kamu dengarkan, dan apa yang kamu kerjakan hari ini. Fokus itu seperti cahaya matahari. Jika tersebar kemana-mana, hangat saja. Tapi jika dipusatkan, ia bisa membakar baja. Begitu juga dengan dirimu. Kalau kamu bisa melatih fokus, kamu akan memiliki kekuatan yang jarang dimiliki orang lain hari ini. Kemampuan untuk menyelesaikan, membangun, dan melihat hal-hal sampai selesai. Dan ketika kamu bisa menyelesaikan satu hal dengan baik, itu lebih berharga daripada 100 hal yang tak pernah benar-benar kamu mulai. Jadi, lindungi fokusmu seperti kamu melindungi masa depanmu. Karena sebenarnya, itulah yang sedang kamu pertaruhkan. Poin 5. Bangun masa depan tanpa terburu-buru, tapi jangan menunda. Kamu tidak perlu terburu-buru, tapi kamu juga tidak boleh diam terlalu lama. 2 kutub yang berbahaya dalam hidup adalah 1. Terlalu gelisah untuk segera sampai, dan 2. Terlalu nyaman untuk mulai melangkah. Orang yang gelisah akan memaksakan hasil. Ia ingin segalanya cepat. Karir yang langsung mapan, pencapaian yang langsung diakui, masa depan yang terbentuk dalam semalam. Akhirnya, ia mengabaikan proses. Dan ketika proses tidak sesuai harapan, rasa kecewa itu bisa mematahkan semangatnya sendiri. Sebaliknya, orang yang terlalu nyaman sering menunggu waktu yang tepat. Ia berkata, "Nanti saja, tunggu siap dulu." Padahal siap itu bukan hasil dari menunggu, tapi dari berani berjalan di tengah ketidaksiapan. Filsuf Stoik, Seneca pernah berkata, "Sementara kita menunda, hidup terus berjalan." Artinya, waktu tidak pernah berhenti. Dan masa depan bukan sesuatu yang datang sendiri. Ia dibentuk diam-diam oleh apa yang kamu kerjakan hari ini atau yang kamu tunda hari ini. Membangun masa depan butuh keseimbangan, kesabaran untuk tidak terburu-buru, dan ketegasan untuk tidak menunda. Kamu boleh berjalan pelan,
Tidak ada yang salah dengan lambat selama kamu terus melangkah. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah fondasi bagi sesuatu yang lebih besar nanti. Kamu tidak perlu tertekan dengan pencapaian orang lain, tapi kamu juga tidak boleh lupa bahwa hidup ini bergerak. Dan setiap waktu yang kamu habiskan untuk menunda akan menjadi celah yang menjauhkan kamu dari hidup yang kamu inginkan. Jadi bangun masa depanmu dengan tenang. Satu langkah, satu hari, satu pilihan. Tidak harus sempurna, tidak harus spektakuler. Yang penting, kamu bergerak dengan arah yang jelas dan niat yang kuat. Masa depan tidak dibentuk oleh keinginan besar, tapi oleh tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus. Dan ketika kamu bisa menjaga ritme itu, tidak terlalu cepat hingga kehabisan napas, tidak terlalu lambat hingga kehilangan momentum, kamu akan sampai di tempat yang kamu tuju dengan versi dirimu yang paling siap untuk menerimanya. Poin 6. Konsistensi lebih penting daripada motivasi sesaat. Setiap orang pernah merasa termotivasi setelah nonton video yang menggugah, setelah ikut seminar, dengar kutipan keren, atau baca kisah sukses orang lain. Tiba-tiba semangat muncul, ingin berubah, ingin sukses, ingin jadi versi terbaik dari diri sendiri. Tapi beberapa hari kemudian, semangat itu menguap. Kembali menunda, kembali ragu, kembali merasa lelah tanpa tahu kenapa. Karena yang kita kejar seringkali hanyalah ledakan motivasi, bukan langkah nyata yang berulang. Stoikisme tidak terlalu tertarik dengan motivasi sesaat. Bagi mereka, hal yang jauh lebih penting adalah apa yang kamu lakukan secara konsisten, bahkan ketika kamu tidak sedang termotivasi. Epictetus pernah berkata, "Jangan berharap bahwa kejadian akan berjalan seperti yang kamu inginkan, tapi latihlah dirimu untuk menginginkan apa yang terjadi." Artinya, bukan semangat yang mengubah nasibmu, tapi kebiasaan yang kamu bangun dari hal-hal yang tampaknya biasa. Bayangkan seseorang yang setiap hari membaca 10 halaman buku, yang setiap pagi bangun tanpa harus menunggu alarm kedua, yang setiap malam mengevaluasi dirinya, meski tak ada yang memaksa. Konsistensi kecil seperti ini, saat dikumpulkan, menjadi fondasi kuat untuk masa depan. Motivasi itu seperti percikan api, menyalakan semangat, tapi cepat padam kalau tidak dijaga. Sedangkan konsistensi adalah seperti api kecil yang terus menyala. Ia mungkin tidak membakar besar, tapi ia menghangatkan, menerangi jalanmu, dan membentukmu perlahan-lahan. Banyak orang jatuh dalam jebakan ini, menunggu perasaan semangat untuk bertindak. Padahal tindakan tidak boleh bergantung pada perasaan. Kalau kamu hanya bergerak saat merasa siap, kamu akan kalah oleh mereka yang bergerak meskipun tidak merasa siap. Marcus Aurelius pernah menulis dalam catatan pribadinya, "Ketika engkau enggan bangun pagi, ingatlah, engkau bangun bukan untuk tidur, tapi untuk menjalankan tugas sebagai manusia." Itulah panggilan disiplin, panggilan untuk tetap melangkah meski hati enggan. Karena kamu tahu, hidup tidak dibangun dari motivasi, tapi dari disiplin kecil yang diulang setiap hari. Jadi kalau hari ini kamu tidak semangat, tidak apa-apa. Kamu manusia, tapi tetap buka bukumu, tetap susun rencanamu, tetap jalankan tugas harianmu. Karena perubahan besar tidak datang dari satu momen luar biasa, tapi dari ribuan langkah kecil yang tidak terlihat, tapi terus dijalani. Masa depan tidak akan dibangun oleh semangat yang cepat menguap, tapi oleh jiwa yang tahu cara bertahan dan terus bergerak, meskipun perlahan. Poin 7. Tenangkan pikiranmu, kuatkan dirimu. Ada satu kenyataan yang perlahan disadari banyak orang seiring bertambahnya usia. Perang terberat dalam hidup ini bukan dengan dunia luar, tapi dengan pikiran sendiri. Kecemasan yang kamu rasakan, keraguan yang membungkam langkahmu, ketakutan yang menghentikanmu padahal kamu sudah sangat dekat dengan kemajuan. Semuanya berasal dari satu tempat, kepalamu sendiri. Dan di sanalah pertarungan paling sunyi terjadi. Filsafat Stoik tidak banyak bicara tentang cara mengubah dunia. Fokus mereka satu, mengubah dirimu sendiri, dimulai dari menenangkan pikiran.
Epictetus berkata, manusia terganggu bukan oleh apa yang terjadi, tapi oleh cara mereka memandangnya. Artinya, dunia mungkin keras, tapi seringkali yang menyakiti kita bukan kejadiannya, melainkan cerita yang kita ciptakan di kepala tentang kejadian itu. Kita membayangkan skenario terburuk. Kita menaruh standar yang terlalu tinggi pada diri sendiri. Kita mengira dunia menilai kita terus-menerus, padahal semua orang juga sibuk dengan pikirannya sendiri. Pikiran yang tidak tenang adalah seperti laut yang bergelombang. Kamu tidak bisa melihat dasar, tidak bisa mengambil keputusan jernih, dan kamu mudah hanyut ke arah manapun angin bertiup. Tapi saat kamu melatih diri untuk tenang, kamu mulai melihat mana yang penting dan mana yang hanya kebisingan. Kamu tidak lagi reaktif, tapi reflektif. Kamu tidak buru-buru menjawab, tapi berpikir dulu. Dan dari situlah kekuatanmu mulai terbentuk. Ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Karena orang yang bisa tenang di tengah kekacauan adalah orang yang bisa mengendalikan diri, bukan dikendalikan keadaan. Kamu tidak akan bisa membangun masa depan yang kokoh jika fondasi di dalammu terus berguncang. Kamu butuh pusat yang tenang. Tempat di dalam dirimu yang tak terguncang oleh pujian atau cemoohan. Yang tidak ikut tenggelam meski masalah datang bertubi-tubi. Itulah yang disebut stoik sebagai kekuatan batin. Bukan kekuatan untuk melawan, tapi kekuatan untuk tidak goyah. Untuk tetap pada prinsip. Untuk bertahan dalam diam. Dan terus melangkah bahkan ketika hati sedang penuh luka. Jadi, sebelum kamu berambisi mengubah hidupmu, belajarlah menenangkan pikiranmu. Sebab dari situlah semua kekuatan bermula. Kamu akan berpikir lebih jernih, berjalan lebih ringan, dan membangun masa depan dengan pondasi yang tidak mudah runtuh oleh tekanan. Tenangkan pikiranmu, kuatkan dirimu. Dunia yang lebih baik tidak akan lahir dari pikiran yang kacau. Kita hidup di dunia yang serba cepat, yang menuntut hasil instan, yang mengukur nilai manusia dari pencapaian luar. Followers, gelar, gaji, status, semua terlihat dari luar dan sering membuat kita lupa bahwa kekuatan sejati dibangun dari dalam. Sepanjang video ini, kamu sudah melihat satu hal penting. Masa depan bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tenang, paling sadar, paling konsisten menanam benih-benih kecil setiap harinya. Dan itu bukan hanya soal karir. Itu soal hidup. Soal siapa kamu di saat orang lain tidak melihat. Soal apa yang kamu pikirkan saat tidak ada suara dari luar. Soal keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil saat hidup terasa berat, tapi kamu tetap memilih untuk berjalan. Filsafat Stoik tidak menjanjikan jalan yang mudah. Mereka tidak pernah berkata bahwa hidup akan selalu sesuai harapan. Tapi mereka menawarkan satu hal yang tak ternilai. Kekuatan batin, ketenangan di tengah badai, keteguhan saat semua orang panik, dan kepercayaan bahwa kamu tidak perlu menjadi seperti orang lain karena kamu sedang membangun sesuatu yang lebih penting, jalanmu sendiri. Jadi kalau hari ini kamu merasa tertinggal, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Tenangkan hatimu, perbaiki langkahmu, tegakkan kepalamu, dan tanya kembali. Apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk masa depanmu? Lakukan itu dan ulangi besok. Ulangi lusa. Ulangi bahkan ketika kamu tidak ingin, karena di sanalah kekuatanmu tumbuh. Bukan di kata-kata indah, tapi di kesetiaanmu menjalani proses. Ingat, kamu tidak sedang berlomba. Kamu sedang bertumbuh. Dan pertumbuhan sejati selalu datang dari dalam. Pelan, tapi pasti. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu merasa konten ini menyentuh dan membantumu berpikir lebih jernih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, kita akan terus bahas hal-hal yang membangunmu, bukan sekadar memotivasimu. Dan jangan lupa, bangun masa depanmu dengan tenang. Langkah demi langkah,
Sampai jumpa di video berikutnya.